Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Silahkan Ketua kelas Mas Rizky untuk memimpin doa supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Mas Rizky. Terima kasih Pak. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Mas Rizky ya. Oke, Pak Andri menyampaikan bahwa pada hari ini Pak Andri kebetulan kan sedang dalam ujian ya. Ini kartu Pak Andri ya, terlihat ya ini ya. Ini kartu peserta ujian kinerja dalam PPG dalam jabatan di Universitas Mancasakti Tegal. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Mas Alvin ada ya? Hadir Pak. Alvin ada. Kemudian Mas Prima Fresh Adi ada. Prima Fresh Adi ada. Betul. Hadir, oke. Heru Setiawan ada. Hadir Pak. Mas Dwi Bahtiar ada. Hadir Pak. Kemudian Mas Gilang Ramadan ada ya. Hadir Pak. Pembelajaran pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan modus. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Share screen dari Pak Andri. Coba. Oke, ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi modus, ya. Terkait dengan materi modus. Sebelumnya, kemarin kita kan sudah mempelajari terkait dengan materi penyajian data. Penyajian data itu data disajikan dalam bentuk apa saja. Ada tabel distribusi, frekuensi. Ada yang tahu modus? Kata lain atau makna dari modus itu? Definisi dari modus ada yang tahu? Ya Mas. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Modus adalah nilai yang paling muncul. Kalau ada yang tahu, contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan modus. Saya Pak. Ya. Pemilihan kepala desa Pak. Dalam pemilihan apa Mas Mus? Voting pemilihan kepala desa. Oke, voting pemilihan kepala desa. Sebelum kalian mulai, nanti perlu Pak Andri sampaikan. Yang pertama bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama adalah dengan mempelajari modul bahan ajar, peserta didik dapat mendeskripsikan modus data tunggal dan data kelompok secara cermat, teliti, dan benar. Kemudian yang kedua, dengan menganalisa LKPD, peserta didik dapat menemukan konsep terkait data tunggal dan data kelompok ya secara cermat, teliti, dan benar. Kemudian dengan menggunakan rumus modus, peserta didik dapat menentukan nilai modus data tunggal dan modus data kelompok. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan formula atau rumus modus, nanti peserta didik dapat menyelesaikan ya masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang berikutnya. Indikator pencapaiannya, jadi kalian dapat menyampaikan, mendeskripsikan ya formula atau rumus ya modus data tunggal dan data kelompok. Kemudian menentukan modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang kedua menentukan. Yang ketiga nanti menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait modus data tunggal dan data kelompok. Oke, tadi disampaikan bahwa salah satu contoh penerapannya dalam voting kepala desa. Coba, kalau tidak ada kita coba lihat. Nah, ini. Kalian lihat di screen-nya Pak Andri ya. Di screen Pak Andri kalian lihat apa ini?
yang hari ini sedang kita alami, ya. Yang hari ini sedang kita alami itu di sini ada grafik kasus baru corona per hari. Di situ per 27 Juli pukul 15.31 datanya. Ini diagram seperti ini ya. Kita punya diagram batang seperti ini. Di situ yang warna biru itu positif COVID. Nah, yang warna biru positif COVID, kemudian yang warna hijau itu yang sembuh, kemudian yang warna orange itu yang meninggal. Ini data ini penting sekali karena data ini digunakan oleh Satgas ya, Satgas Penanganan COVID Nasional untuk melakukan strategi-strategi apa bagaimana supaya COVID itu bisa ditekan. Jadi bisa kita identifikasi, itu bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lainnya ya. Nah, ini pengalaman kita harus belajar dari contoh ini bahwa kalian tetap harus disiplin ya. Ada 3M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Oke, sekarang kita masuk ke esensi materi ya. Kita bicara modus data tunggal ya. Oke. Misalkan kita dihadapkan pada sebuah masalah. Oke, kalau kita jabarkan seperti ini. Tadi ya, 70-nya ada 2. 75-nya ada 2. 80-nya ada 1. 85 ada 3 ya. Kemudian 90-nya ada 1. Jadi modusnya berapa? 85. Oke, lanjut. Kita bicara modus data kelompok sekarang. Jadi untuk menentukan modus data kelompok nanti ada formula atau rumusnya, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan P. Tentukan modus data di bawah ini. Oke, apakah ada yang belum diketahui di situ kalau kalian amati? Nilai apa di situ? Frekuensi. Hanya berapa coba kalau kita lihat dari data yang ada di situ nilainya? Ada yang tahu? Silakan. Alvin mungkin? 10, Pak. A-nya sama dengan 50 kurangi 8 tambah 12 tambah 17 tambah 3. Atau 50 kurangi 40 hasilnya 10. Kemudian D2-nya frekuensi ya. Nah, frekuensi terbanyak kurangi frekuensi setelahnya. 17 kurangi 3 hasilnya 14. Kemudian panjang kelasnya 3 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan modusnya. Jadi modusnya 159,5. Kalau dilihat dari data ini histogram di bawahnya ya. Nilai terbanyaknya berapa? Nilai terbanyaknya anak-anak? 14. 14. Nilai terbanyaknya 14 ya. Kemudian berarti nanti bisa kita cari tepi bawahnya berarti berapa tepi bawahnya? 10,5. Kita cek. Tadi benar ya, TB-nya 10,5 ya. Kemudian D1-nya 14 kurangi 8, 6. D2-nya 14 kurangi 12 hasilnya 2. Kemudian yang ditanyakan modus ya. Kemudian modusnya rumusnya seperti ini, TB D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan P. Jadi modusnya 14,25. Nanti Pak Andri akan membagikan modul bahan ajar di Edmodo kelas kalian ya. Teknisnya nanti Pak Andri sudah membagi kelompok-kelompok kecil di Edmodo kelas kalian. Kalian bisa lihat di kelompok-kelompok di Edmodo kalian. Kemudian nanti Pak Andri akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berdiskusi, kerjasama, dan tanggung jawab ya. Semuanya harus diskusi dan kerjasama untuk mencari solusi-solusi yang terkait dengan penyelesaian masalah. Setelah hasilnya kalian dapatkan, kalian share hasilnya, kalian kirim lewat Edmodo, kemudian nanti masing-masing dari kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya.
sesi berikutnya terkait dengan diskusi kita pada LKPD yang tadi sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya. Sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Nanti masing-masing dari kelompok, ada 4 kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasilnya secara umum ya. Menyampaikan hasilnya bergantian secara umum dari kelompok A sampai kelompok D ya. Nanti Pak Andri beri waktu 3 menit saja ya, 3 menit saja mungkin menyampaikan secara umum ya kesimpulan-kesimpulan yang terkait dengan hasil diskusi LKPD yang kalian kerjakan bersama teman-teman kelompok kalian. Oke, perlu diurutkan dari kelompok A atau siapa dulu yang mau mempresentasikan hasilnya ya? Mungkin bisa kalau ada hasil yang sudah di-share di Edmodo mungkin bisa kalian sampaikan sehingga nanti bisa Pak Andri buka ya. Sehingga bisa di-share screen hasil dari LKPD. Ada yang sudah mengirimkan bukti hasil diskusi? Apakah ada yang sudah mengirimkan? Ada. Ada di Dari kelompok B. Kelompok B ya. Oke. Iya. Oke, silakan dari kelompok mana dulu? Kelompok A, B, C, D, siapa yang mau maju mempresentasikan dulu? Saya Pak dari kelompok B Pak. Oke, silakan dari kelompok B sambil saya lihat ya. Saya share screen. Saya lihat dulu. Saya cek di Edmodo kelompok B ya. Ya, oke. Kelihatan ya. Dari kelompok B silahkan Mas Rizky ya. Mas Rizky silahkan menyampaikan. Silahkan Mas Rizky. Dari kelompok. Maaf Pak. Nama saya Muhammad Rizky Jaya Adrianto dari kelompok B. Saya sebutkan satu persatu anggota. 1 Rizkyawan, 2 Muhammad Rizky Adrianto, 3 Reza Prasetyo, 4 Cidan Pratama. Terus masalah pertama diketahui matematika, nilai matematika 10 peserta didik kelas 11 TSM 1 yang mengikuti sebagai berikut. Kelompok berikut 75, 80, 75, 75, 90, 5, 90, 75, 80, 95. Tentukan modus nilai ulangan matematika ke-10 tersebut. 1. Nilai-nilai kelompok nilai-nilai tersebut adalah di bawah ini. Nilai 75 frekuensi 4, 80 frekuensinya 2, 90 frekuensinya 2, 95 frekuensinya 2. Berdasarkan definisi modus yang menyatakan modus adalah nilai yang paling banyak muncul, yaitu nilai yang frekuensinya muncul terbanyak, maka nilai modus dari permasalahan di atas adalah 75. Oke. Atau datum pertama. Ya, oke. Kesimpulan masalah 1 adalah modus dari masalah 1. Modus dari masalah 1 di atas adalah 75 karena ada 4 frekuensi, modusnya ada 1, berarti disebut omnimodus. Unimodus ya, unimodus. Oke. Iya. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang masalah kedua diketahui berat badan 10 siswa PAUD Al-Muslimin sebagai berikut. Adit 15 kilo, Anang 13 kilo, Ana 16 kilo, Bahri 20 kilo, Citya 20 kilo, 17 kilo, Deni 18 kilo, Ella 21 kilo, Fahri 16 kilo, Galis 19 kilo. Dari data tersebut tentukan nilai modusnya. Langkah 1, tuliskan data yang ada dalam tabel tersebut. Berat badan. Oke, langsung saja disebutkan secara umum saja ya. Teman-teman kan bisa lihat ya. 15. Silakan teman-teman bisa lihat ya. 15 satu frekuensinya
16 dua frekuensinya, 17 dua frekuensinya, 18 satu frekuensinya, 19 satu frekuensinya, 20 satu frekuensinya, 21 satu frekuensinya. Dari tabel di atas, nilai yang paling banyak muncul mempunyai frekuensi muncul terbanyak adalah 16 dan 17. Oke, 16 sehingga dari masalah dua yaitu modus 16 dan 17. Modus 16 dan 17. Kesimpulannya, modus dari masalah di atas adalah 16 dan 17. Modusnya ada dua, berarti disebut dimodus. Dimodus. Oke. Nanti kelompok lain kalau ada yang punya jawaban lain silahkan ya. Oke. Ya. Yang ketiga kalau dilihat silahkan dilihat ya. Secara umum saja Mas Rizky, biar teman-temannya lihat. Frekuensinya semuanya berapa Mas Rizky disebutkan, tidak usah disebutkan satu-satu. Efektif waktunya teman-teman suruh lihat ya. Dibacakan ya kesimpulannya saja ya, kesimpulannya silakan dari data itu coba. Oke, Mas Rizky ada? Dari masalah 3 disimpulkan bahwa frekuensinya dari data tersebut sama, sehingga modusnya tidak ada. Modusnya tidak ada. Kesimpulannya, ya. Jadi di sini frekuensinya semuanya satu ya. Jadi kalau frekuensinya semua satu, tidak punya modus ya. Nanti kita buktikan yang lain jawabannya sama enggak gitu ya. Oke. Yang terakhir coba yang terakhir terkait dengan ini ya. Silakan yang terakhir ada tabel kemudian dari langkah pertamanya seperti apa ya. Silakan dibacakan. Langsung aja ya Pak. Ya langsung aja biar lebih efektif waktunya. Ya siap. Tepi bawah sama dengan batas bawah kurangi 0,5 sama dengan 50 kurangi 0,5. Oke. Dan jawabannya 49,5. Ya, oke. Kemudian lanjut. Tentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan batas bawah kelas kedua dikurangi batas kelas pertama. Batas kelasnya 5. 5. Berarti ya seharusnya harus dijelaskan di sini ya. 45 dikurangi 40 gitu ya. 40. Yang lain mungkin ada yang teman kelompok lain. Siapa yang mungkin mau menambahkan? Teman kelompok lain menjelaskan barangkali mau. Ya, Pak. Oke, siapa? Pak Puji ya. Saya Puji Rahayu dari kelompok D. Oke, silakan. Tadi sampai di tepi bawah mungkin bisa disampaikan panjang kelas ya. Silakan Pak Puji. Ya. Panjang kelas batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas kedua 45. Jadi batas bawah kelas pertama 40. 45 kurangi 40 sama dengan 5. Oke, 5. Itu tadi ya Mas Heru ya. Jadi sudah disampaikan oleh Mbak Puji 45 dikurangi 40 gitu ya. Oke, dilanjutkan Mas Heru. Silakan Mas Heru, lanjutkan. Oh iya Pak. Angka 4, tentukan modus data tersebut dengan melengkapi titik bawah ini. Penyelesaian. Modus sama dengan PB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kurung tutup P. Modus sama dengan 49,5 ditambah 2 ditambah kurung buka 2 per 2 ditambah 3 kurung tutup 5. Modus sama dengan 49,5 ditambah 2 per 5 kurung tutup 5. Modus sama dengan 49,5 ditambah 10 per 5. Modus sama dengan 49,5 ditambah 2. Jadi hasil akhirnya modus sama dengan 51,5. Terima kasih. Oke ya. Oke, dari kelompok B ya sudah menyampaikan hasil dari diskusi ke teman kelompoknya, ada 4 anggotanya. Tadi juga sudah
berikan gambaran juga dari kelompok D. Mbak Puji menambahkan terkait dengan panjang kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari mewakili presentasikan hasil diskusi anggota kelompok A terdiri dari Musa Fangani, Radifan Auzan Ubaidillah, David Erlambang, dan saya Irfan Nur Muhammad. Oke. Silakan Mas. Pada permasalahan ya Pak, pada permasalahan 1 dapat dilihat bahwa modus dari masalah tersebut adalah 75 karena terdapat 4 frekuensi yang paling banyak hingga dapat dicapai satu modus atau disebut dengan unimodus. Oke, lanjut ya. Oke, untuk permasalahan yang kedua silahkan. Masalah kedua ya Pak, kesimpulannya frekuensi yang muncul terbanyak adalah 16 dan 17, frekuensinya 2 dan 2, modusnya sama dengan 16 dan 17, disebut dengan bimodus. Oke, modusnya 2 ya. Oke, lanjut silakan. Ya Pak, Permasalahan yang ketiga. permasalahan yang ketiga, pada permasalahan 3 frekuensi semua data sama sehingga tidak terdapat modus. Tidak punya modus ya. Oke, lanjut. Ya Pak, Permasalahan yang keempat, yang terakhir. Permasalahan keempat tadi sama atau tidak dengan yang disampaikan oleh kelompok B ya. Oke, kelompok B. sama Pak. Sama hasilnya. Ya, kita Ya. cek ya hasilnya. Nah, oke, hasilnya modusnya 51,5. 5. Oke ya, hasilnya 51,5. Sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok ya, bahwa pada masalah 1, 2, dan 3 terkait dengan modus data tunggal. Yang pertama kita menemukan ada hasil modusnya itu dalam satu data terdapat nilai modusnya hanya 1, sehingga disampaikan di situ ya, kalau modusnya 1 bisa juga disebut sebagai unimodus ya, kalau modusnya 1. Kemudian di masalah yang kedua muncul 2 kali ya, muncul 2 kali, di mana di situ disampaikan oleh beberapa kelompok kalau modusnya ada 2 berarti disebut sebagai bimodus. Nah, kalau modusnya ada lebih dari 2, banyak modusnya misalkan, disebut apa? Multimodus. Oke ya, oke, good ya, multimodus. Kemudian tadi di masalah yang keempat ya, masalah yang ketiga dulu ya, masalah yang ketiga terdapat data yang frekuensinya sama semua, sehingga kalau frekuensinya sama berarti tidak ada modusnya ya, tidak mempunyai modus ya. Tuh kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, di saat data kelompok tadi yang hasilnya 51,5, kalian harus cari dulu tapi bawahnya dari kelas terbanyak, kemudian D1-nya selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih kelas modus dengan kelas setelahnya, dan panjang kelasnya. Begitu ya. Mungkin itu ya terkait dengan hasil diskusi kita dari LKPD yang ada. Kemudian nanti Pak Andri akan membagikan tugas ya, tes formatif di akun Edmodo kalian kerjakan ya, kalian kerjakan. Soalnya ada 5 pilihan ganda, silakan kalian kerjakan. Juga nanti kalian ya di LKPD kan juga ada soal 2 isai urean ya, silakan kalian kerjakan, kemudian nanti kalian kirimkan di Edmodo semuanya, itu sebagai tugas mandiri kalian ya. Kemudian ya untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data, di mana kita akan mempelajari kuartil, kemudian desil, kemudian persentil. Tadi di saat pembelajaran di Edmodo sudah banyak yang aktif, tetapi masih ada beberapa yang kurang aktif, sehingga di pertemuan depan harus lebih aktif lagi, sehingga diskusi dalam Edmodo akan bisa memaksimalkan solusi-solusi dari permasalahan. Tetap semangat ya.
terkait dengan pembelajaran kita. Walaupun pandemi, kita tetap semangat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp grup ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk pengembangan diri kalian di rumah terkait dengan beberapa permasalahan yang terkait dengan materi. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, ini sudah sore ya. Dengan berdoa agar semua yang kita laksanakan mendapat manfaat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Mas Rizky untuk memimpin doa. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mari. Selesai. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Selalu semangat, sehat selalu untuk kita semua. Harus produktif untuk belajar ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian jangan lupa di rumah tetap bantu orang tua juga ya. Selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.